Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1281. Perbendaharaan Dharma yang tiada habis-habisnya sepenuhnya berada di sana. Para Buddha belahan raga berkumpul bagaikan awan dan memenuhi tempat ini. Asas kebenaran dari perbendaharaan bunga teratai merata di seluruh alam dharma dan menyimpan segala dharma. Lautan yang tiada habis-habisnya dari segala pintu dharma sebagai kebenaran sejati tercakup dalam ladang pelatihan dari satu dharma sepenuhnya berada di sana. Para Buddha belahan raga berkumpul bagaikan awan dan memenuhi tempat ini. Terpenuhi di manakah? Yaitu di puncak burung nasar. Puncak burung nasar adalah tempat dibebarkannya Sutra Teratai. Para Buddha belahan raga berkumpul bagaikan awan. Asas kebenaran dari perbendaharaan bunga teratai merata di seluruh alam dharma dan menyimpan segala dharma, yaitu hati Sang Buddha. Hati Sang Buddha tercerahkan, dunia di mana awal tercerahkan. Sebersit pikiran dan segala fenomena di dunia itu sebelumnya telah dikatakan, di dalam sebersit pikiran Sang Buddha tersimpan segala fenomena dharma yang tak terhingga. Karena saat mencapai pencerahan, niat dan pikiran telah berpadu dengan langit dan alam dharma. Ini adalah pencerahan hakiki. Berpadu dengan langit bumi dan alam semesta, maka sebersit niat pikiran tersimpan segala fenomena. Ini adalah kondisi batin para Buddha. Para Buddha belahan raga berkumpul bagaikan awan dan memenuhi tempat ini. Karena di dunia perbendaharaan bunga teratai adalah batin Sang Buddha, sumber dari Dharma. Segala Dharma diciptakan oleh batin, Sang Buddha merasakan prinsip kebenaran ini. Prinsip kebenaran dari langit, bumi, alam semesta, dan semua makhluk. Bukankah bermula dari batin kita sendiri? Ini adalah batin Sang Buddha. Setiap orang dari kita mempelajari Dharma Sang Buddha. Segala sesuatu demi menghayati sebersit niat ini. Sebersit niat inilah yang harus diraih oleh kita semua para makhluk. Sang Buddha dalam memebarkan Dharma juga berdasarkan sebersit niat ini. Semua makhluk dan setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Manusia tidak mengetahuinya. Sang Buddha datang untuk membebarkannya bagi semua makhluk. Inilah yang harus kita hayati. Buddha, asas kebenaran dari perbendaharaan bunga teratai merata di seluruh alam dharma. Mampu berbicara berarti orang dapat menerimanya. Menyebarkannya dari orang ke orang dan menghayati. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Jika Anda dapat memahami satu prinsip kebenaran, maka semua prinsip kebenaran juga dapat dipahami dengan jelas sampai tuntas. Oleh karena itu, asas kebenaran merata di seluruh alam dharma dan menyimpan segala dharma. Di dalam alam dharma menyimpan segala dharma, jadi lautan yang tiada habis-habisnya dari segala pintu dharma sebagai kebenaran sejati. Alam semesta dan alam dharma begitu besar. Dalamnya seperti lautan, begitu lebar, begitu luas. Lautan yang begitu luas juga sama tidak terlepas dari kebenaran sejati dari segala pintu dharma. Pintu dharma ini sama seperti perbendaharaan yang tiada habis-habisnya, yaitu lautan. Ini menunjukkan kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha yang sangat luas, maka membelah raga di dunia tak terhingga. Dunia tak terhingga, Dharma tetap dirangkum pada sumber Dharma, yaitu kembali ke sumber Dharma. Kemarin, tahun 2016, ada relawan Australia pulang ke Hualien. Seorang wali kota, Paul Picassel. Pada beberapa tahun yang lalu, wali kota ini datang bersarana kembali menyebarkan semangat suci di kotanya. Cinta kasih terhadap masyarakat kotanya bersumbangsi
dalam pemilu tahun ini, 85% dari suara rakyat semuanya memilih wali kota ini. Kepulangannya kali ini, dia datang membawa oleh-oleh. Oleh-oleh ini dikatakan adalah kerajinan. Oleh-oleh ini dikatakan adalah kerajinan tangan yang dibuat penduduk asli setempat atau bumerang dari Australia. Benda ini sangatlah sederhana, memiliki bentuk seperti ini segitiga. Berdasarkan penjelasannya, benda ini, dia mengatakan benda ini memiliki makna yang begitu mendalam. Dia menjelaskan kepada saya, beliau berkata, ketika kita telah bersumbangsi keluar, semua yang baji akan kembali kepada kita. Ketika kita melakukan niat kebajikan tersebut juga akan kembali kepada kita. Demikian pula dengan memberikan cinta kasih, akan kembali dalam bentuk rasa terima kasih. Oleh karena itu, disebut sebagai kembali. Kemarin, beliau menjelaskan, di dalam batin saya, kenapa begitu baik. Bukankah ini adalah dharma dari seseorang yang disebarkan sampai ke Australia? Dapat membarkan dharma di Australia pada tempat tersebut dijemput kembali sebagai sebuah hasil. Berikrar, menerima dan pergi kembali, dan menebarkan benih kebajikan. Perlahan-lahan pada tempat tersebut sudah terdapat insan suci. Tidaklah kurang insan suci di sana karena tempat itu, Queensland, Australia, beberapa tahun lalu terjadi bencana banjir. Oleh karena itu, relawan bersumbangsi menyentuh hati wali kota. Wali kota merasakan ketulusan para insan suci. Oleh karena itu, beliau kembali untuk sumbernya. Pertama kali beliau datang ke Taipei. Karena Pak Sos Amal yang kita lakukan dulu, sudah beberapa tahun yang lalu, Pak Sos Amal juga memberikan celengan bambu kepada beliau. Beliau memahami arti dari celengan bambu ini. Datang ke Taipei, beliau datang ke Rumah Sakit Suci. Kepala Rumah Sakit Suci Taipei, Mr. Chow, memberikan celengan bambu lagi kepada beliau. Beliau menerimanya dan datang ke Hualien. Pergi ke Hualien, di perjalanan kereta api, beliau bertanya kepada Chow Feng, Wu Chow Feng, apakah saya dapat mencari donasi di perjalanan? Dengan celengan bambu ini mencari donasi? Setelah Chow Feng berpikir, boleh juga, sehingga beliau mulai mencari donasi di perjalanan kereta api. Di dalam kereta api, di perjalanan ini, beliau melakukan seperti ini. Di sebelah sini mengatakan ini, di sebelah sana mengatakan ini. Membawa celengan bambu ini, mengatakan kepadanya, celengan bambu ini ingin mencari donasi cinta kasih. Donasi cinta kasih ini dari Taiwan dibawa ke Australia. Di Australia, kita tertimpa bencana alam, mereka datang membantu kita. Saya ingin berterima kasih dengan Taiwan, dengan mencari donasi cinta kasih. Di kereta itu, beberapa orang melihat ini dan bertanya-tanya, bagaimana orang asing ini dapat memiliki pola pikir ini? Beberapa orang mengerti apa yang dia katakan. Jika mereka yang tidak mengerti, orang yang di belakang mereka akan menjelaskannya kepada mereka, dan kemudian mereka mendonasikan uang mereka. Saat mereka memasukkan uangnya ke dalam, jika mereka tidak menyimpan koinnya dengan benar, maka akan jatuh ke lantai. Wali kota ini mengambil uang koin yang jatuh di bawah kursi dengan posisi merangkak di tanah untuk menemukannya. Ini sangat menyentuh. Inilah bagaimana dia bertindak sejak dia datang. Saat pertama kali dia datang ke Hualien, dia sangat bahagia dan lugu. Dengan pola pikir yang sangat sederhana, murni dan polos, dia datang menemui saya dan memberikan celengan bambu kepada saya. Dia berkata bahwa dia telah mengumpulkan uang ini di Taiwan. Dia sangat senang, itu jumlah yang tidak sedikit. Dalam kunjungannya,
Dia memiliki sebuah permintaan. Di Hualien, dia berharap bisa melihat bagaimana Ceci di Taiwan. Biasanya membantu para penerima bantuan, Chow Feng mengatakan kepadanya bahwa kita sering melakukan kunjungan kasih. Dia tidak tahu apa itu kunjungan kasih, jadi dia meminta untuk ikut dan melihatnya. Jadi kami mengajaknya. Kita para relawan Bodhisattva membawa dia pergi ke keluarga yang kita kunjungi selama ini. Setibanya di keluarga tersebut, dia bertemu dengan orang tua tersebut. Kebetulan sekali di sana sedang mengerjakan kerajinan tangan. Beliau dan orang tua, nenek tersebut sangatlah akrab dan cocok. Nenek ini bersama-sama jongkok di tempat itu dan melihat bagaimana nenek ini mengambil mutiaranya, bagaimana merangkainya, dan membantu nenek tersebut merangkainya. Walaupun komunikasi sama sekali tidak saling mengerti, akan tetapi saat itu suasana di tempat tersebut penuh sukacita. Setelah melalui penerjemah, nenek ini mengungkapkan rasa syukur kepada Ceci. Ini adalah merupakan pertama kalinya wali kota tersebut mengunjungi 2 tahun sebelumnya. Tahun 2014, wali kota datang lagi. Kali ini datang adalah untuk bersarana kepada saya. Dia juga menemani seorang kepala sekolah. Sekolah menengah Ipswich Simon Riley. Kepala sekolah, di mana sekolahnya juga menjadi korban banjir, menemani kepala sekolah masih ada lagi seorang dewan kota, Kota Lansan, Don McGregor. Mereka datang berkunjung. Setelah datang, kepala sekolah juga ingin bersarana. Begitu juga dengan dewan kotanya, bersama-sama ingin divisudi. Ini adalah peristiwa 2 tahun lalu. Demikian pula berjanji, jika kemudian hari datang kembali, beliau ingin membawa semua sanak keluarganya, dan ingin membawa lebih banyak orang lagi. Untuk kali ini, sudah ketiga kalinya beliau datang ke Taiwan. Kali ini, salah satu di antaranya adalah polisi. Beliau memiliki satu permintaan. Sebelum dia datang, beliau berharap dapat memakai seragam formal dia. Namun untuk memakai seragam ini, yang di atasnya banyak terdapat medali, dia harus mendapat izin dari komandannya. Katanya, setiap kali memakai seragam ini harus meminta izin. Jika bukan dipakai pada hari kebesaran negaranya, tetapi ingin memakai seragam ini, maka harus meminta izin. Harus mendapatkan izin dari komandan. Setiap kali meminta izin membutuhkan waktu yang lama. Tidak disangka permintaan izin kali ini sangat cepat. Tidak sampai 2 minggu sudah mengizinkannya berangkat ke Taiwan dan memakai seragam ini. Dengan seragam yang di dadanya tergantung banyak sekali medali, datang menemui saya. Polisi ini dengan seragam yang demikian, kemarin datang dan meminta untuk divisudi kepada saya. Katanya, medali-medali di depan dadanya menandakan bahwa bukan hanya dia sendiri yang datang, tetapi mewakili seluruh kota. Penduduk kota tempatnya bertugas dan para polisi di sana dari tempat itu sebagai penghormatan dari setiap orang. Dia memiliki begitu banyak medali, dapat menandakan pelayanan yang telah mereka berikan, dan juga menandakan sebagai wujud berkumpul kembali. Karena beliau sendiri juga salah satu korban bencana ketika terjadi lagi bencana banjir. Beliau juga menjadi korban dan merupakan penerima bantuan bencana. Maka dia sangat bersyukur kali ini dengan seragamnya yang paling formal datang untuk divisudi Trisarana. Oleh sebab itu, kemarin anggota parlemen polisi juga telah divisudi Trisarana. Wali kota, dia menghadiahkan ini kembali. Benda ini atau bumerang ini bisa dikatakan bahwa cinta kasih baji yang telah disumbangsikan, cinta kasih itu akan dikembalikan kembali. Wali kota terus berulang kali mengatakannya kepada saya. Cinta kasih beliau terhadap warganya adalah cinta kasih yang tulus, karena dia adalah murid dari master. Jadi tahun ini dia kembali terpilih adalah karena cinta kasih tulus
dari suara pemilihan semua orang. Jadi dia mengatakannya lagi kepada saya. Cinta kasihnya terhadap setiap orang adalah tulus, bahkan mendonasikan Australia dolar 10.200 untuk kita. Adalah satu lembar yang sangat besar. Cek yang difoto, dia berkata bahwa cek sudah diserahkan di Australia. Tetapi dia memperbesar foto ini, bawa kembali untuk master, yaitu Australia dolar 10.200. Ini adalah yang disumbangkan oleh Balai Kota. Dan lagi, di antaranya ada sebuah celengan. Di dalam celengan bambu tersebut berisi Australia dolar 200-an. Beliau berkata, ini adalah hasil galang dana dari para penerima bantuan. Dia menggunakan cara apa untuk menggalang dana dari para penerima bantuan? 1 hari sebelumnya, Chow Feng telah membawa beberapa lembar foto. Sangat banyak foto pulang. Mereka setiap bulan, saat sedang melakukan bakti sosial penyerahan bantuan, wali kota akan ikut berpartisipasi. Tetapi bulan ini sebelum akan pulang, beliau saat kita sedang membagikan bantuan, wali kota begitu polos. Dia lalu mengambil celengan bambu terhadap para penerima bantuan ini. Para penerima bantuan itu duduk di sana sedang menunggu giliran untuk menerima barang bantuan. Beliau wali kota di tempat itu lalu berlutut menghadap penerima bantuan untuk menggalang dana. Beliau berkata, ada angin topan yang menghantam Taiwan. Angin topan ini atau Nep Patak, kabarnya terjadi kerusakan di bagian timur dan selatan. Biasanya Anda sekalian menerima cinta kasih dari Ceci. Bulan ini, saya mau pulang ke Taiwan. Saya berharap Anda sekalian juga bisa memberikan sedikit persembahan cinta kasih. Saya ingin mewakili kalian untuk membawa cinta kasih ini kembali ke Taiwan. Demikian dibawa kembali. Jadi beliau menggunakan berbagai metode untuk mengekspresikan pemikiran akan pengembalian atau bumerang. Untuk mengungkapkan sumbangsi akan cinta kasih, yaitu pengembalian akan cinta kasih. Memang sebenarnya kepulangan kali ini ke Taiwan adalah tentang pengembalian cinta kasih. Bahkan dia juga membawa pulang anak perempuannya. Beliau berkata, istri saya tidak bisa pulang, anak perempuan saya yang mewakili. Petugas polisi juga membawa putrinya. Di samping itu, wali kota juga membawa sekretarisnya dan 2 orang pengikutnya. Demikian datang bersama. Ini adalah pengembalian dari sebersih niat cinta kasih. Ini dinamakan kembali. Beberapa hari ini, bukankah kita ada membahas tentang bagaimana kembali ke Dharma, yaitu belahan raga Buddha yang berkumpul kembali adalah prinsip kebenaran yang sama. Bahkan penerima bantuan tidak menduga jika wali kota berlutut di depan mereka mengatakan terjadi kerusakan akibat angin topan yang menghantam Taiwan. Dia ingin membalas kembali cinta kasih yang diberikan agar dapat dibawa pulang ke Taiwan. Mengajak semua orang untuk menyumbang koin atau uang. Tidak masalah apakah itu 1 sen atau 5 sen. Membiarkan cinta kasih ini kembali. Lihatlah, begitu jauh. Dia ada di Australia. Kita ada di Taiwan. Dikatakan belahan raga yang berkumpul kembali adalah kembali ke Dharma. Kondisi batin di Australia bukankah sama? Kembalinya cinta kasih ini, prinsip kebenaran yang sama, prinsip kebenaran berpadu kembali. Jadi, para Buddha belahan raga berkumpul bagaikan awan dan memenuhi tempat ini. Cinta kasih ini, cinta kasih dari begitu banyak orang di sana, dikumpulkan dan dibawa kembali. Asas kebenaran dari perbendaharaan bunga teratai merata di seluruh alam Dharma dan menyimpan segala Dharma. Artinya, dimanapun Dharma disebarkan, mereka yang memperoleh Dharma ini sama seperti belahan raga. Semangat ini dibagi kepada banyak orang untuk mewujudkan potensi dalam membantu orang lain. Dharma ini disebarkan di tempat itu
dan kemudian kembali. Inilah prinsip kebenaran. Lautan yang tiada habis-habisnya dari segala pintu dharma sebagai kebenaran sejati. Ini adalah prinsip kebenaran. Tercakup dalam ladang pelatihan dari satu dharma, sepenuhnya berada di sana. Di pesamuan ini, beginilah dharma yang diajarkan. Ladang pelatihan ini mencakup semua belahan raga yang berkumpul bagaikan awan memenuhi seluruh ruang ini. Tercakup dalam ladang pelatihan dari satu dharma, sepenuhnya berada di sana. Sebenarnya, setelah mengajarkan dharma pada titik ini, ada kondisi seperti ini yang memberi kembali. Ini adalah menggunakan perihal untuk mengembangkan prinsip kebenaran ini. Munculnya stupa mustika adalah menggunakan rupa untuk mengajarkan dharma. Sekarang perihal digunakan untuk kembali pada prinsip sebenarnya semua ini memiliki makna yang sama. Dunia perbendaharaan bunga teratai adalah sebutan bagi tanah murni dari tubuh sejatinya Tathagata Sakyamuni. Bunga teratai ini mengandung dunia tak terhitung. Makanya dinamakan dunia perbendaharaan bunga teratai. Oleh karena itu, dunia perbendaharaan bunga teratai adalah sebutan bagi tanah murni dari tubuh sejatinya Tathagata Sakyamuni. Pencerahan dari Buddha adalah prinsip kebenaran adalah demikian. Setiap orang dapat kembali ke satu batin ini. Batin setiap orang dapat dibangkitkan dan diterapkan dalam kehidupan. Oleh itu, bunga teratai ini mengandung dunia tak terhitung. Dharma ini bisa bersifat universal, seperti bunga teratai di lumpur. Tidak peduli seberapa menderitanya para makhluk, tidak peduli seberapa kotor tempatnya, selama ada bunga teratai bermekaran, ini adalah dunia perbendaharaan bunga teratai. Bunga teratai muncul dari lumpur tetapi tidak ternoda. Orang miskin dan menderita juga sama. Mereka juga dapat menabur sebuah benih dan mengerahkan kekuatan cinta kasih dalam penderitaan juga dapat menciptakan berkah. Maka disebut dunia perbendaharaan bunga teratai. Dunia perbendaharaan bunga teratai dapat menyimpan segala kebajikan dan mengembangkan dharma yang tidak terhingga. Ini semua berada di dalam dunia perbendaharaan bunga teratai. Oleh itu, naskah sutra sebelumnya, mari kita bersungguh-sungguh membacanya. Yang dijelaskan sebelumnya adalah dengan wujud menunjukkan prinsip, dengan prinsip menunjukkan masalah, dengan demikian membuat semua orang lebih paham. Mari lihat naskah sutra sebelumnya. Juga tiada samudra, sungai besar, serta gunung Mujilinda, gunung Maha Mujilinda, gunung lingkaran besi besar, gunung Sumeru, semua raja gunung ini. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Naskah sutra sebelumnya mengatakan bahwa semua yang ada di atas tanah terbuat dari kristal. Sebaris dengan pohon-pohon pusaka, dibatasi oleh tali emas sebagai batasannya. Tidak ada lagi samudra, sungai besar, ataupun gunung Mujilinda. Kemarin telah dibahas tentang gunung Mujilinda adalah sebuah batu. Gunung yang penuh dengan kerikil dan batuan. Ini menandakan sikap keras kepala para makhluk. Juga kegelapan batin, kebodohan, dan lain-lain. Ini disebut gunung Mujilinda. Gunung lingkaran besi besar. Masih ingatkah? Dalam sutra Siti Garba dikatakan, neraka berada di dalam gunung lingkaran besi, sekarang tidak ada lagi. Sekarang tidak ada lagi yang tinggi ataupun rendah. Tidak ada keras kepala, kegelapan batin. Batin semua orang adalah sebening kristal. Dengan pohon-pohon pusaka, di bawah pohon pusaka terdapat singgasana Sina. Ini adalah dunia yang sangat datar dan murni. Naskah sutra berikutnya mengatakan, seluruhnya menjadi satu negeri Buddha. Permukaan tanah mustika adalah datar,
dan rata ditutupi seluruhnya oleh tirai penuh mustika. Segala panci dan tudung digantungkan, dupa mustika besar dibakar, segala bunga surgawi yang berharga tersebar di seluruh tanah. Sutra Teratai bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Gunung-gunung kerikil ini dan gunung lingkaran besi ini telah berubah menjadi kristal, dan juga semuanya telah bergabung menjadi tanah Buddha. Semuanya setara dengan Buddha. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Memiliki batin yang sama seperti Buddha, semua orang pada dirinya adalah berhati Buddha. Batin semua orang adalah setara dan lembut, yang artinya tanah pusaka menjadi datar. Maka, seluruhnya menjadi satu negeri Buddha. Seluruh maharibu dunia sebanyak butiran pasir di sungai Gangga yang ditransformasikan seluruhnya menjadi satu negeri. Dikatakan kalau 16 juta koti nayuta negeri, seluruhnya menjadi satu negeri, berubah dari tercemar menjadi murni, agung sebagaimana disebut sebelumnya. Sehingga seluruh maharibu dunia sebanyak butiran pasir di dunia sungai Gangga yang ditransformasikan, seluruhnya menjadi satu negeri. Maksudnya adalah seluruhnya. Semua ditransformasikan menjadi satu negeri Buddha. Butiran pasir di sungai Gangga mengandung makna jumlah yang sangat banyak dan tak terhitung. Negeri tak terhitung dari dunia berbendara bunga teratai, sebab di sana terdapat sangat banyak makhluk. Dan di antara banyak makhluk ini, dalam batin setiap makhluk terdapat pikiran yang penuh akan kegelapan batin dan kerisauan. Semua kerisauan dan kegelapan batin ini telah ditransformasikan menjadi tanah murni. Sehingga seluruh maharibu dunia sebanyak butiran pasir di sungai Gangga yang ditransformasikan seluruhnya menjadi satu negeri. Ini artinya semua kerisauan ini telah habis dikikis. Maka disebut sebagai maharibu dunia sungai Gangga. Maksudnya kerisauan dari kita para makhluk. Kerisauan dari ribuan kecil, ribuan sedang dan maharibu. Semua delusi dari pandangan dan pikiran ini telah tuntas dikikis, seluruhnya menjadi satu negeri Buddha. Maka, satu negeri Buddha adalah dikatakan kalau 16 juta koti nayuta negeri sangat banyak, amat banyak sekali. Seluruhnya menjadi satu negeri, mendapat 16 juta koti, 2 kali dari 8, yaitu 16. Kita adalah para makhluk hidup dalam dunia ini, 4 arah mata angin dan 8 penjuru. Perumpamaan ini adalah bahwa mereka telah melampaui semua kerisauan dan sudah ditransformasi menjadi satu negeri Buddha. Di sekeliling dunia telah ditransformasikan menjadi satu negeri Buddha, berubah dari tercemar menjadi murni. Tercemar ini telah dirubah, berubah dari tercemar. Berubah artinya adalah dirubah menjadi, maka disebut berubah dari tercemar menjadi murni, sehingga agung sebagaimana disebut sebelumnya. Agung di sini adalah seperti yang disebutkan sebelumnya. Tanahnya terbuat dari lapis lazuli, pepohonan mustika terbentang dalam barisan. Tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan, sama halnya ini adalah demikian agung. Permukaan tanah mustika adalah datar dan rata. Perumpamaan bahwa ladang batin murni adalah kesetaraan paling akhir. Tiada bias dan tiada keegoisan. Sesuai dengan jalinan jodoh yang kotor atau murni, menampakkan kalau wujud dan fungsi dari 10 alam dharma sesungguhnya adalah sejalan dan tiada kekeliruan. Permukaan tanah mustika adalah datar dan rata. Tempat itu sangat rata dan mulus. Ini mewakili ladang batin murni. Pikiran setiap orang sangat murni dan rata. Dengan kasih sayang yang tidak memihak, mereka sudah memiliki pikiran para bodhisattva. Semua orang di sana membentuk aspirasi kendaraan yang hebat. Artinya, aspirasi kendaraan hebat.
mengambil welas asih yang besar sebagai ruangan dan menunjukkan belas kasih yang tidak memihak kepada semua orang. Ini dinamakan kesetaraan paling akhir. Jadi, itu, tiada bias dan tiada keegoisan, sesuai dengan jalinan jodoh yang kotor atau murni, menampakkan kalau wujud dan fungsi dari 10 alam dharma, kita bisa sesuai dengan dharma ini. Dharma yang murni dan tidak memihak ini. Dharma ini dapat membantu kita menjadi tanpa pemberi dan tidak memihak, sehingga kita tidak menyimpang ke arah kejahatan. Maka kita akan membimbing orang lain dan sesuai dengan jalinan jodoh yang kotor atau murni masuk ke tengah orang banyak. Dengan sebab murni, masuk ke tengah orang banyak dan menempatkan wujud dan fungsi dari 10 alam dharma. 10 alam dharma yaitu 4 alam samsara dan 4 alam suci, disebut 10 alam dharma. Semuanya harus ingat, dharma yang telah didengar harus diingat. 6 alam samsara, yaitu alam dewa, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, alam asura. Ini disebut 6 alam samsara. Sedangkan 4 alam suci, yakni alam Sravaka, Prateka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha. Ini disebut 4 alam suci. Jadi kita bisa menggunakan dharma ini dengan dharma yang murni masuk ke tengah masyarakat. Demikian menerapkannya, memadukan dharma terhadap permasalahan, memadukan prinsip kebenaran dengan permasalahan. Sesungguhnya adalah sejalan dan tiada kekeliruan, yaitu permasalahan dipadukan dengan prinsip kebenaran. Sangat serasi, perpaduan yang sangat serasi. Batin kita semua dengan masalah dan benda di dunia, permasalahan antar sesama, kita menggunakan hati Buddha dengan hati cinta kasih merubah permasalahan antar sesama. Kegelapan batin tersebut semuanya diubah menjadi sangat murni dan tidak ternoda. Menjadi murni dan tidak ternoda. Sifat hakiki yang murni kembali ke sifat hakiki kita yang demikian adanya. Tidak ada kesalahan dengan berbagai jenis dharma dalam batin semua orang. Tidak ada penyimpangan dan kesalahan. Dharma benar yang dapat kita serap ke dalam batin. Jadi dikatakan, ditutupi seluruhnya oleh tirai penuh mustika. Banyak sekali benda mustika, bagaikan digabungkan seperti ini, semuanya ada benda mustika. Ditutupi seluruhnya oleh tirai penuh mustika. Di atas tanah terbuka digunakan mustika sebagai tirai, menutupi seluruhnya. Tirai menutupi langit di atas. Tirai ini dihiasi dengan segala macam mustika. Ini adalah perumpamaan untuk 4 batin tak terhingga yang dicapai dengan segala mustika dari jasa pahala kendaraan besar, menutupi dan menuduhi semua makhluk. Naskah sebelumnya di atas tirai mustika, menggunakan berbagai macam mustika untuk merangkainya bagaikan selembar jaring. Dengan begini, semua tertutupi di atasnya. Tanah yang datar di atas permukaannya semua berupa mustika. Bagian atas dan bawah artinya, di atas tanah terbuka digunakan mustika sebagai tirai menutupi seluruhnya. Di depan, para dewa dipindahkan ke tanah lain. Bumi berubah menjadi tempat yang penuh ketenangan. Maka, tirai menutupi langit di atas memenuhi alam semesta. Tirai ini dihiasi dengan segala macam mustika, sangat-sangat banyak. Tidak terhitung jumlahnya. Mustika yang sangat beragam, maka disebut sangat kompleks. Sangat banyak jumlahnya. Tidak hanya beberapa macam, merupakan begitu banyak mustika tidak dapat terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, disebut dihiasi dengan segala macam mustika, seperti merajut di atas tirai, bagaikan ini adalah perumpamaan untuk 4 batin tak terhingga yang dicapai dengan segala mustika dari jasa pahala kendaraan besar, menutupi dan meneduhi semua makhluk. Kita perlu menggunakan begitu banyak cara untuk menghadapi jumlah yang tidak terhingga. Makhluk hidup yang sangat beragam,
benda dan masalah yang sangat rumit, maka harus menggunakan berbagai macam cara. Mustika merupakan simbol dari cara menggunakan 4 batin tidak terhingga. 4 batin tak terhingga, Satwari Paparama Nani. 1. Batin tak terhingga dari cinta kasih atau maitri, batin yang dapat memberikan kebahagiaan pada lainnya. 2. Batin tak terhingga dari belas kasih atau karuna, batin yang dapat mencabut penderitaan pada lainnya. 3. Batin tak terhingga dari sukacita atau mudita, batin yang merayakan dengan gembira saat melihat orang terbebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. 4. Batin tak terhingga dari keseimbangan batin atau tiada kemelekatan atau upeksa. Lepas dari 3 batin di atas, di mana batin tiada kemelekatan lagi, dapat memperlakukan musuh dan kerabat dengan setara, tiada musuh dan tiada kerabat lagi. Dengan 4 batin ini, secara luas menjalin jodoh dengan para makhluk yang tak terhingga akan mendatangkan berkah tak terhingga. Makanya disebut batin tak terhingga. 4 batin tak terhingga adalah cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Cinta kasih yang tak terhingga, belas kasih yang tak terhingga, sukacita yang tak terhingga, keseimbangan batin atau tiada kemelekatan yang tak terhingga. Dengan demikian dapat mencakup secara menyeluruh di sekeliling para makhluk. Jadi 4 batin tak terhingga ini semua orang telah jelas, baik cinta kasih, belas kasih, sukacita, atau keseimbangan batin, ini semua memberi kebahagiaan yang sangat banyak kepada semua makhluk, mencabut segala penderitaan dari para makhluk. Ataupun setelah melihat orang terlepas dari penderitaan, kita juga bisa sangat ikut bersukacita. Sering katakan, kita bersumbangsi, kita tanpa pamrih, adalah setelah melihat dia telah mengubah kehidupan, mengubah penderitaan menjadi keberkatan, seperti wali kota itu, melihat orang yang menderita ini menerima bantuan, juga berharap mereka setiap orang juga bisa membantu orang lain. Sukacita dan senyuman dimasukkan ke dalam uang yang mereka berikan dengan sukacita. Kita juga sangat sukacita, uangnya tidak banyak, namun mereka yang berada dalam kemiskinan bersedia merelakan, tidak kemelekatan seperti ini. Keseimbangan batin atau tiada kemelekatan yang tak terhingga. Meskipun kita memberi sangat banyak kepadanya, meskipun yang kita terima kembali adalah sedikit saja, tapi yang sedikit ini adalah jumlah uang yang sangat besar, karena berasal dari rakyat miskin, sumbangan dari orang yang mengalami penderitaan. Jadi orang-orang ini bersedia untuk sumbang. Yang disumbangkan ini adalah untuk membuat dia menanam sebuah ladang berkah. Dia juga bisa membantu orang. Orang-orang Australia ini juga mengeluarkan uang. Hendak membantu korban topan kali ini, setetes air yang jatuh ke laut tidak akan pernah kering. Air yang tidak akan bisa kering. Oleh karena itu, kita melihatnya juga sangat sukacita. Jadi dikatakan, lepas dari 3 batin di atas, melepas atau keseimbangan batin adalah gabungan dari hati cinta kasih, belas asih, dan sukacita. Rela bersumbangsi, seluruh hati hanya bersumbangsi tanpa pamrih, yakni dapat memandang kerabat atau musuh dengan kesetaraan. Inilah cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih dan belas asih sudah mencapai titik maksimalnya, sehingga dapat melepas dengan penuh, melepas status musuh atau kerabat, semuanya setara. Sehingga tidak lagi membeda-bedakan antara yang ini lebih saya benci, yang itu lebih saya sayangi. Semua orang jika bisa memahami prinsip ini, maka orang-orang akan menyayangi kita. Sebaliknya, jika tidak memahami prinsip ini, hidup seperti tidak ada pilihan. Jadi keempat hati ini, walaupun kamu ingin dapat memandang semuanya dengan setara, namun semua orang harus memahami bagaimana cara menerima dharma. Semestinya inilah 4 batin tak terhingga. Dengan 4 batin ini secara luas menjalin jodoh dengan para makhluk yang tak terhingga,
akan mendatangkan berkah tak terhingga. Makanya disebut batin tak terhingga. Mengundang orang-orang sangat banyak, orang yang datang menciptakan berkah, mengajarkan semua orang agar dapat mematuhi peraturan. Inilah yang disebut dengan mengajarkan para makhluk. Mengundang dan membimbingnya untuk menciptakan berkah, inilah yang dimaksud dengan 4 batin tak terhingga. Jadi, segala panji dan tudung digantungkan, dupa mustika besar dibakar. Segala panji dan tudung, perumpamaan untuk segala samadhi dari kendaraan besar. Dupa mustika besar, perumpamaan untuk sila dari kendaraan besar. Segala panji dan tudung digantungkan. Panji ditutup dari atas juga suasana tempat itu bagus. Dupa mustika besar dibakar. Keharuman Dharma. Dharma yaitu ada cita rasa Dharma. Maka cita rasa Dharma adalah keharuman yang paling berharga. Makanya sekarang semua berkata, menghirup keharuman Dharma. Ini adalah Dharma. Cita rasa Dharma adalah keharuman yang paling berharga. Sehingga segala panji dan tudung, ibarat segala samadhi kendaraan tunggal. Dupa mustika besar merupakan perumpamaan dari sila kendaraan besar. Ajaran kendaraan besar. Aturan mengenai ajaran kendaraan besar. Kita menerima Dharma ini, Dharma harus terus disumbangsikan. Dalam sumbangsih dari Dharma ini, kita harus menaati sila. Ini baru benar. Dalam sikap, perilaku serta tindakan kita dari tubuh kita, jika dalam bersumbangsi kita tidak menaati sila, bersumbangsi seperti ini hanya memberkah alam surga ataupun berkah alam asura. Jika kita hanya memupuk berkah, tidak ingin melatih sila, ini adalah asura. Sebelumnya sudah dikatakan, jika tidak menaati sila tetap masih mengikuti tabiat buruk kita. Di masa depan, tetap ada berkah namun tetap masih di alam asura atau di alam surga. Hanya memupuk berkah, tidak memupuk kebijaksanaan. Jika hanya memupuk berkah, tidak menaati sila, akan tetap berada di alam asura. Kita memupuk berkah harusnya menaati sila. Segala bunga surgawi yang berharga tersebar di seluruh tanah. Bunga surgawi yang berharga, perumpamaan untuk kebijaksanaan dari Buddha dan Bodhisattva. Tersebar di seluruh tanah, perumpamaan kalau di atas ladang batin murni, sepertinya dilengkapi dengan aktivitas dari 3 latihan tanpa kebocoran. Ini adalah 3 latihan tanpa kebocoran. Kita harus melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Ini adalah ajaran kendaraan besar. Kita berdana, meskipun bersumbangsi, kita harus benar-benar dengan batin murni, melindungi ladang batin kita yang murni. Di atas ladang batin murni, dharma dari ladang batin murni, yakni adalah demikian. Kita harus melengkapi dengan 3 latihan tanpa kebocoran, penerapan dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. 3 latihan tanpa kebocoran, 3 latihan dari sila, samadhi, dan prasna. Tubuh dari makhluk awam ada kebocoran, tubuh dari makhluk suci tiada kebocoran. 3 latihan tanpa kebocoran, sila, samadhi, dan kebijaksanaan merupakan tubuh dari makhluk awam ada kebocoran. Kita makhluk awam ada mendengar, sudah mendengar, tetapi tidak melatih sila. Ini adalah ada kebocoran. Makhluk awam masih ada kebocoran, namun tubuh dari makhluk suci tiada kebocoran. Tubuh, mulut, dan pikiran tiada kebocoran dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Inilah perbedaan antara makhluk awam dengan orang suci. Mereka semua orang harus sangat waspada memupuk berkah. Bila Anda memupuk berkah tidak melatih kebijaksanaan, ini hanyalah memupuk berkah surgawi. Sedangkan bila memupuk berkah tidak menaati sila, nah ini adalah asura. Kita harus sangat jelas mengenai hal ini. Maka kita memupuk berkah harus melatih kebijaksanaan. Ini benar-benar mampu memasuki 4 alam suci. 4 alam suci dari Sravaka, Pratyeka Buddha,
Hanya dengan menapaki jalan bodhisattva, barulah bisa mencapai kondisi kebudaan. Jika kita hanya memupuk berkah, lihatlah tempat sutra terata ini. Demi para belahan raga Buddha, ajaran kendaraan besar yang akan datang berkumpul, Sang Buddha ingin menyampaikan ajaran kendaraan besar, ajaran sempurna. Namun yang tidak sesuai kapasitasnya, para dewa semuanya harus digeser ke samping. Tempat pesamuan ini, tiada makhluk alam neraka, alam setan, kelaparan, alam binatang, dan asura. Bahkan asura juga tidak ada. Dewan pelindung Dharma, semuanya dipindah ke samping. Asura juga dipindahkan ke samping. Biarkan dia ada bekal, tetap tidak mampu menerima ajaran sempurna ini. Singkat kata, ajaran yang sempurna dan harmonis membutuhkan hati yang tulus dalam menerimanya. Jangan ada kebocoran. Dharma diserap ke dalam batin, jangan sampai ada yang bocor. Segala dharma diserap ke dalam batin, barulah kita mampu menyebarkannya ke dunia. Jadi, ingin bisa memahami, harus senantiasa bersungguh hati.